Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Eh, kita lanjutkan materi yang kemarin, mata kuliah pemrograman web 2 ya, masih tetap menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dan selalu jaga kesehatan dalam kondisi ini. Oke, langsung saja menyingkat waktu. Kemarin kita sudah belajar ya, variabel, kemudian kemarin tugas-tugasnya juga tentang perulangan ya, tentang perulangan, for, break, kemudian while. Nah, kali ini di bab 4 ini kita akan belajar tentang penanganan form. Jadi form ini nanti kombinasi kita membuat formnya menggunakan bahasa HTML, kemudian nanti juga dengan bahasa PHP ya untuk eksekusinya. Oke, langsung saja, itu nanti di bab 4 bisa lihat di materi ya. Kita buka Dreamweaver masih, jadi saya buat menggunakan Dreamweaver. Kita buat buka program PHP-nya. Kemudian sambil saya jelaskan ya nanti ya. Ini di default aja, kalau di Dreamweaver memang defaultnya dia ada .type dan seterusnya sampai HTML, kita abaikan saja. Kita fokus ke dalamnya body ya. Oke, langsung saja saya buat form ya. Saya buat form untuk bisa dilihat di bab 4 ya. Kalau nggak salah di bab 4 nanti bisa dilihat materinya sambil nanti penjelasan. Saya coba jelaskan di sini apa sih form action itu, apa sih method post atau get, kemudian apa sih penamaan name-nya, name input dan seterusnya gitu ya. Oke, langsung saja misalnya saya buat form dulu ya, form action ya. Kemudian saya kosongin dulu. Jadi form action ini nanti untuk eksekusi di mana saat eksekusi dari button submit itu. Jadi kalau saya kosongkan form action, jadi nanti eksekusi di halaman itu sendiri. Ya, misalnya ini nanti saya simpan input 1 ya, misalnya input 1. Jadi eksekusi saat di submit dia akan munculnya nanti di form itu sendiri. Tadi nanti di materi berikutnya misalnya eksekusi di beda form, beda file misalnya. Tapi ini kita coba dulu, ini form action seperti itu. Jadi actionnya di mana? Di halaman mana? Karena saya kosongkan ini, ya saya kosongkan. Harusnya misalnya di sini proses berapa, tapi nantilah. Ya, form action. Kemudian metodenya post ya. Jadi ada dua metode, ada metode post, ada metode get. Jadi metode post itu nanti saat kita submit sebenarnya, nanti kalau kita sudah belajar database, nanti postnya ke database sebenarnya, ya kirim kemana ya. Nanti beda lagi dengan metode get, kita ngambil data dari mana seperti itu. Tapi nanti ada materinya, nanti bisa dilihat di materi ya. Oke, jadi itu action, kemudian metode post. Kemudian saya buat name-nya, name di sini yaitu nama form ya, nama form nanti kalau kita sudah buat script PHP-nya di form mana ya. Jadi nanti sebenarnya kalau misalnya nanti ada banyak form, nah ini setiap form itu ada namanya. Nanti eksekusi di buat alamat lah, istilahnya alamat form mana nih yang mau dieksekusi. Misalnya saya berikan nama form input ya misalnya ya. Kemudian langsung saya tutup. Nah, ini tutup tag awal tag akhir dari form gitu ya. Kemudian misalnya saya buat satu field, kemudian satu input text, nanti kolom input text dan satu submit ya. Jadi misalnya input nama Anda di kolom input, kemudian submit, dia akan muncul atau tidak. Kalau misalnya tidak muncul berarti scriptnya ada yang error. Nanti saya coba jelaskan juga. Misalnya nama Anda, jadi nanti kita akan buat form action, form text ya. Jadi form input text, nama Anda misalnya input tipe text. Jadi nanti ada beberapa tipe-tipe input ya. Ada input tipe button, ada submit, ada text. Nah, kita pelan-pelan aja. Jadi input text ini tipenya input text, kemudian saya kasih nama ya. Jadi nama di sini ya, nama di sini juga
merupakan nama dari input teks itu. Ya, nanti ada kalau misalnya banyak input teks, namanya sendiri. Nanti di materi berikutnya juga ada nanti ya. Jadi kalau kita membuat radio button ya, atau misalnya checkbox, itu nanti ada namanya sendiri-sendiri. Nah, ini namanya misalnya saya namakan nama input teks ini nama, gitu ya. Kemudian saya langsung ini jadi sebuah sebuah input text. Nanti kalau kita buat kalau ngisi misal di Google kan ada kotak kecil itu, ini namanya input text. Jadi ada nama input tipenya password. Jadi nanti juga ada nanti password. Jadi kalau misal diisi di hidden ya, bentuknya list ya, bentuknya titik-titik biasanya atau bintang-bintang ya. Kemudian saya buat input tipenya button ya, input button. Kemudian name-nya input saya bedakan. Jadi nama input dari button atau submit ya sama aja sih, submit misalnya. Nama inputnya nih, nanti yang akan dieksekusi ya di program PHP-nya ya, ini nama input tersebut. Kemudian saya bedakan dengan nama dari form ya, jadi biar beda nih. Biasanya kalau kita sudah lihat ya, terbiasa lihat nanti di beberapa tipe-tipe style untuk programming itu ya, banyak kan nih kalau untuk input sub itu huruf depannya besar. Pak, boleh nggak misalnya kecil semua? Ya boleh, tapi harus dibedakan dengan ini nih, biar tidak bingung gitu ya. Kemudian saya buat value-nya. Value itu nanti saya jelaskan. Misalnya input biar kirim misalnya ya. Oke. Jadi ini sudah, nah sampai sini sudah. Nanti saya coba cek, saya simpan ya, Oke, namanya input ya, input. Oke, saya lihat di sini localhost. Ini sudah saya nyalain ya. Lokal. Jangan ini. Coba di com. Localhost. Ya, tadi input ya. Oke, jadi bentuknya ini. Oh ya, ini kirimnya masih di samping ya. Saya pengen di bawah nih. Jadi saya kasih BR di sini biar hasilnya ke bawah. Simpan. Saya simpan. Sorry. Sini. Jadi nah, ini bentuk kasarnya aja, belum kita desain. Jadi desainnya kalau misal biar bagus, nanti ada kotaknya nanti ya. Dulu sudah belajar HTML ya, HTML nanti kita poles dengan CSS. Tapi sementara ini fokus bagaimana script PHP saya itu berjalan, gitu ya. Ini nama Anda ini nama Anda di sini. Jadi label aja di sini, label. Kemudian yang input type, kemudian input type text ya, kemudian name nama ini ya, nampilnya ini. Kemudian input type submit, name input, value-nya kirim ini. Nah, value itu ini nih, kirim. Kalau misal saya ubah di sini menjadi submit misalnya. Submit. Ya, berarti saya simpan, saya refresh, ya di sini berubah jadi submit. Jadi value. Kemudian input name-nya input. Dan nama dari button submit ini saya namakan input ya. Jadi untuk memudahkan nanti kita membuat script PHP-nya ya, nama. Kemudian tipe submit jadi button, atau button jadi nanti button gitu ya. Oke, untuk pembuatan formnya kita sudah selesai. Baru nanti saya buatkan script PHP-nya.
gitu ya. Ya, jadi nanti script PHP-nya di luarnya HTML nih semua nih PHP kita di luar boleh. Oke, misalnya nanti bisa dilihat di ini ya. Jadi if iset ya gitu ya, if iset kemudian tadi apa ya, post ya. If iset post kemudian input. Oke. Jadi if iset itu tuh kalau kemarin sudah belajar di materi sebelumnya, iset itu untuk apa? Jadi untuk memastikan bahwa adanya variabel atau tidak gitu ya. Untuk memastikan adanya variabel atau tidak. Oke ya, misalnya iset post. Post ini saya tadi sampaikan. Jadi string post ini nanti jika variabel ini di inputnya apa di dalamnya, kemudian post itu nanti langsung dikirim ya. Jadi di sini dikirim. Input di sini nih, input postnya kemana nih? Jadi input di sini yaitu baca dari nama input submit ya, bukan nama input formnya ya, karena yang eksekusi apa? Yang eksekusi button atau submitnya ini, buttonnya ini. Jadi nanti yang nama input ini nama input dari button ya atau tombolnya gitu ya. Oke, kemudian saya tutup dulu. Nah, kemudian apa yang di post misalnya? Nah, saya buatkan variabel nama. Ya, variabel nama itu apa? Nanti variabel nama yang di post ya. Apa variabel nama baru nanti? Jadi saya buat variabel nama untuk nama ini ya. Jangan sampai bingung ya. Nama. Jadi nama ini saya simpan saat di variabel nama. Gitu ya. Saya simpan di variabel nama. Kemudian tampilkan nama Anda misalnya si ini ya, nama Anda misalnya saya buat nama Anda. Ada yang kurang ya. Oh ini. Jadi iset ya. Oke, saya simpan ya. Oke, jadi ini misalnya nama Anda Murian Awaludin gitu ya. Saya submit nama Anda Murian Awaludin. Oke, enter dulu, kosongin dulu. Ya, jadi kalau skripnya sudah benar ya, jadi iset. Jadi saya jelaskan lagi, jika cek dulu nih saat di proses input, saat diklik, saat di proses input itu apa yang diinput? Oh, saya namakan nama ini saya simpan dalam variabel nama ya. Jadi nanti yang dipanggil variabelnya ya, karena saya tidak menggunakan konstanta ya, saya menggunakan variabel. Kemudian tampilkan nama Anda ya, ini B ini bold ya, jadi biar tebal kayak tadi tulisannya tebal. Oke, jadi input seperti itu. Jadi saat saya eksekusi misalnya nama Anto submit ya, jadi submit Anto. Nah ini submitnya ini ada di tadi ya form action di ini kosongkan, berarti nanti eksekusinya otomatis ada di halaman input gitu ya, halaman input ini ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk form action. Jadi kalau misalnya ada tanya-tanya nanti silahkan nanti di grup gitu ya, atau di grup WhatsApp atau grup G-Class. Oke, saya coba satu lagi, saya pisahkan, saya buat dulu misalnya. Ini kan tadi kan eksekusinya ada di halaman itu sendiri. Ya, misalnya saya buat eksekusinya saat di submit ada di halaman lain misalnya. Ya, file new. Jadi saya hanya menampilkan yang tadi ya, eksekusinya hanya menampilkan hasil namanya ini bukan di halaman input, tapi misalnya proses 1 misalnya saya buat di sini. Saya copy aja nih, saya copy kemudian saya paste di sini, simpan aja.
Saya simpan, saya namakan proses 1 gitu ya. Proses 1.php ini. Jadi coba misalnya saya simpan di sini, bisa nggak? Pasti error ya. Nah, coba saya refresh dulu. Misal nama Muhammad Amaluddin, saya submit. Dia error mana nih? Tidak ada. Karena apa? Submitnya ada di proses. Mana di sini di halaman input sendiri tidak ada script PHP-nya, jadi hanya HTML. Nah, kalau misalnya di sini saya buat form action-nya ada di halaman proses 1.php ya, jadi lengkap ya. Proses 1.php ini, proses 1.php misal, ini form action-nya ada di proses 1.php misal saya refresh ini di sini lihat ya, di sini input PHP, misal saya isi nama Murian Awaludin, kemudian saya submit ya. Nah, ada di proses 1 ya, coba. Saya submit, otomatis dia akan nampil di file proses 1 gitu ya. Jadi di halaman yang berbeda. Itu ya sampai sini. Jadi intinya yang perlu Anda ketahui itu untuk form action ya, sekali lagi form action itu di mana hasil proses itu akan ditampilkan ya. Di sini saya sudah tentukan di proses 1, di file proses 1, kemudian metodenya post, name-nya input gitu ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi yang di awal itu prosesnya di halaman itu sendiri, di halaman input. Yang ini contoh saat saya eksekusi, dia akan lari menampilkannya ada di halaman proses 1. Gitu ya kira-kira ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang ditanyakan, ada kurang paham, bisa ditanyakan di grup ya. Jangan apa namanya? Kalau kita kurang paham atau ingin tanya saja. Kalau bisa memang di grup WA biar cepat ya. Kalau di Google Class ya tidak masalah juga. Nanti ada notifikasinya. Tinggal nanti kalau misal tidak ada yang nanya, berarti saya anggap ini paham ya, dan materi ini sudah saya share, tinggal nanti dilihat aja sampai nanti di halaman bab 4 bab 5 saya kurang tahu ya. Nanti kita diskusi aja di grup. Oke ya, sampai sini terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di sesi diskusi. Saya Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat